Jika ini juga bisa kita ambil saudara-saudara Bapak Ibu, setiap keluarga-keluarga boleh mengadakan pemerintahan keluarga. Jadi saudara-saudaraku, caranya hari Sabtu, hari Rabu mereka mengadakan kebaktian di rumah masing-masing, sehingga melibatkan anak-anak hidup di dalam kebaktian tersebut, sehingga mereka bisa dimuridkan Bapak Ibu saudara-saudara. Mengapa? Setelah diteliti Bapak Ibu saudara-saudara oleh Compassion hampir di seluruh Indonesia Bapak Ibu saudara-saudara, sepertinya pemerintahan keluarga ini sangat penting, mengingat situasinya sekarang yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, pemerintahan keluarga itu sangat penting. Olehnya kami juga berharap kepada kita semua supaya KKA yang senantiasa dilakukan di dalam setiap keluarga, semuanya kiranya bisa melakukannya. Amin. Semuanya bisa kiranya melakukannya. Walaupun mungkin hanya berdua, anak sama istri, artinya istri, contohnya bapak sudah tidak ada, lalu ibu sama anaknya 2 orang bisa. Bila perlu hanya ibu sendiri bisa, kalau anak-anak sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada, pastikan usahakan supaya mereka ikut beribadah di rumah masing-masing setiap hari Rabu. Amin. Amin. Berat sekali mengaminkannya. Amin. Ya. Walaupun sepertinya berat Bapak Ibu, tetapi mari cobalah. Ini pasti akan mengalami dampak yang luar biasa bagi keluarga kita semua. Apalagi masih ada bapak, apalagi masih ada ibu, ada anak-anak. Mari Bapak Ibu, momen yang sangat penting ini manfaatkan dengan baik. Baik saudara-saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 35 dan 31 sampai 35. Kita akan baca ayat ini. Bukalah Alkitab saudara. Saya akan membaca ayat 31, ayat yang ganjil, saudara bersama-sama ayat yang ke-6 sampai 35 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dapat ya? Iya, Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Saya mulai Bapak Ibu saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Allah yang Maha dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya bapa dunia. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Katakan amin. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, maka temanya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan Yesus ajaib. Dia adalah Tuhan. Katakan amin. Mari kita katakan bersama-sama, Yesus ajaib, Dia adalah Tuhan. Yesus ajaib, Dia adalah Tuhan. Kenapa dikatakan ajaib Bapak Ibu saudara-saudara? Dari sejak kelahirannya hingga sejak dia naik sampai dia naik ke surga, semuanya perkara-perkara yang terjadi pada diri Yesus adalah sangat ajaib Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita melihat nanti satu persatu dari semua peristiwa yang terjadi kepadanya, sungguh dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar Bapak Ibu saudara-saudara. Maka kepadanya lah kita harus percaya, kepadanya lah kita harus menyandarkan seluruh keberadaan hidup kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa saudara-saudaraku? Kenapa harus kepadanya kita menyandarkan seluruh kehidupan kita? Karena Dia adalah Tuhan.
Dia adalah Allah yang ajaib. Kepadanya lah kita harus berserah sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat menurut para penulis buku, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hari-hari ini semakin bergelora. Waktunya tidak lama lagi katanya, saudara-saudaraku. Maka kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang ajaib itu. Amin. Saudara-saudaraku, kita melihat dalam hal-hal apa saja yang dikatakan Dia ajaib. Kita melihat yang pertama tadi yang dikatakan, saudara-saudaraku, Yesus ajaib dalam kelahirannya. Saudara-saudaraku, dari kelahiran Yesus Kristus, tentu kita semua menyadari dan memahami kalau manusia lahir, saudara-saudaraku, biasanya atas apa istilahnya yang secara kekeluargaan, di mana antara suami dan istri ada hubungan yang terjadi sehingga lahir anak. Tetapi untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa ada persetubuhan, saudara-saudaraku, oleh kuasa Roh Kudus, maka Dia akan mengandung, dikatakan Maria akan mengandung sehingga anak itu lahir. Lalu anak yang akan dilahirkan itu adalah Yesus namanya. Saudara-saudaraku, ayat ini cukup jelas. Ayat yang ke-34 dan berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Maria sendiri merasa kaget, Bapak Ibu Saudara-saudara, akan melahirkan seorang raja, akan melahirkan seorang yang ajaib. Dia heran, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya belum bersuami. Tetapi jawaban malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Anak Kudus, Anak Allah. Katakan amin. Kelahirannya ajaib, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kelahirannya sungguh menakjubkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun pada peristiwa kelahirannya Dia lahir di kandang domba, sepertinya tidak ada tempat yang lain untuk Dia raja. Padahal memang itu disetting oleh Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kelahirannya ajaib. Selamanya ini belum pernah semiskin apapun orang melahirkan di kandang domba. Tetapi karena mengklaim Yesus kelahirannya ajaib, maka saudara-saudara, hal itu terjadi kepadanya. Saudara, betapa dahsyat kelahirannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat Yesus ajaib waktu Dia hidup. Yesus ajaib waktu Dia hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Dikatakan Dia ajaib karena kemana-mana berkeliling berbuat baik. Dia ajaib karena kemana-mana menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan bayangkan 33,5 tahun Dia hidup sama seperti manusia. Dia tidur, Dia bangun, Dia mandi, Dia berbicara, Dia lapar, Dia haus, tetapi tidak berbuat dosa. Betapa ajaib, luar biasa Dia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak berbuat dosa. Kita baca sebentar Matius yang keempat, Matius 4 ayat yang ke 23. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Dikatakan seperti ini, perhatikan Bapak. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Kenapa Dia diikuti, Bapak Ibu? Kenapa Dia menjadi idola pada saat itu?
karena hidupnya sangat ajaib, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam dirinya penuh mujizat-mujizat. Setiap hari dia melakukan mujizat. Ada yang menyembuhkan penyakit, bahkan membangkitkan orang mati, dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan 33 tahun lamanya dia hidup sebagai manusia seperti kita, saudara-saudara. Tetapi ajaibnya, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Betapa luar biasanya anugerah Tuhan bagi saudara dan saya yang mempercayai dia adalah Allah yang ajaib, karena dialah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudaraku, mari kita lihat ajaib yang ketiga. Saudara-saudaraku, dikatakan Yesus ajaib waktu dia Yesus ajaib waktu dia mati, saudara-saudara. Di mana-mana orang kalau sudah mati ya matilah. Tetapi Yesus sungguh ajaib, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dikatakan saya belum pernah dengar ada orang meninggal lalu terjadi gempa bumi, betul? Ada orang meninggal terjadi gempa bumi, tapi sebaliknya karena gempa bumi banyak orang yang meninggal. Tetapi Yesus ini ajaib, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan jelas dikatakan, kita baca Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Iya, 46 mulai dikatakan di sana sampai ayat 53. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencelupkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang ini berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berkata pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat yang ke-52, dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah bangkit meninggal bangkit. Banyak orang, saya ulangi, dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus dan telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada orang-orang. Saudara-saudaraku, perhatikan, Yesus bangkit. Saudara-saudara, mujizatnya terjadi. Yesus gunung meletus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Gempa bumi terjadi oleh karena Yesus lahir ke dalam dunia. Disitulah kedahsyatannya, saudara-saudaraku. Maka mari kita mengagumi Tuhan Yesus adalah ajaib, karena dia Tuhan yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Tetapi oleh kasih-Nya, oleh kemurahan-Nya, kita hidup kembali. Jadi kita sekarang adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang Kristen yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kita sudah dihidupkan kembali oleh kuasa darah Yesus. Sekalipun kita sudah meninggal, lahir dan masih hidup, dan ada yang sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam Roma pada pasal yang ke-6, dikatakan bahwa kita disamakan dengan kematian Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-6, di situ kita diibaratkan mati dan bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, maka saudara tidak sama lagi keadaannya dengan manusia ataupun keadaan yang lama. Karena apa? Kita sudah dibangkitkan. Kita baca sebentar Roma pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara-saudara. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 mulai
dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis, kita sudah mati kembali, kita sudah mati dan lahir kembali, bangkit kembali, saudara-saudaraku. Maka dikatakan, dan bangkit dari antara, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi amin, saudara-saudara, kita adalah hidup baru, kita adalah lahir baru. Karena apa? Karena keajaiban Tuhan, keajaiban Tuhan yang sudah dinyatakannya kepada kehidupan kita. Kita lihat yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus ajaib pada waktu kebangkitannya. Yesus ajaib pada waktu kebangkitannya. Dan waktu Dia bangkit, orang takut tetapi sukacita. Tentara-tentara yang biasanya galak menusuk lambung Yesus, sekarang lari terbirit-birit. Kenapa? Yesus ternyata bangkit. Saudara-saudara, dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, tentara-tentara Romawi dengan sengaja menyogok orang-orang pada masa itu, beritahu kepada orang lain bahwa Yesus bukan bangkit, tapi Yesus dicuri orang. Dia bayar, saudaraku, dia bayar, dia kasih uang untuk bersaksi palsu, Bapak Ibu saudara-saudara. Padahal, tetapi kisah ini tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus memang benar-benar bangkit. Dia adalah Tuhan yang ajaib, karena memang Yesus benar-benar bangkit. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Ayat yang pertama sampai ayat 5. Kebangkitan Yesus, ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsiknya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke dalam batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, maka wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu saudara-saudara. Maria mencarinya di kuburan, padahal kuburnya sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Malaikat datang menemui mereka, Bapak Ibu saudara-saudara. Ada keajaiban yang terjadi. Biasanya kalau orangnya sudah mati, ya matilah. Bahkan kalau 3 hari dilihat pun masih ada jasadnya. Seminggu bahkan masih ada jasadnya. Sebulan masih ada jasadnya. 3 bulan dan setahun masih, sampai saudara-saudaraku terjadi bisa kalboli menurut orang. Tulang belulangnya dipindahkan. Masih ada jasadnya, Bapak Ibu. Tetapi ini keajaiban terjadi. Pada masa itu tubuh Yesus tidak ada di dalam kubur. Tubuhnya hidup bangkit, Bapak Ibu. Tidak hanya rohnya saja, tapi tubuhnya hidup bangkit. Itulah keajaiban yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Olehnya, saudara-saudara, Bapak Ibu, pantas dan wajarlah kita bersandar sepenuhnya kepada Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudara,
Yesus ajaib pada waktu kenaikannya ke surga. Yesus ajaib pada waktu kenaikannya ke surga. Kisah Rasul pasal yang ke-6, Kisah Rasul pasal pertama ayat 1 sampai ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 6 sampai ayat 11. Dikatakan di sana apa? Yesus terangkat ke surga. Perhatikan Bapak Ibu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara-saudaraku, artinya sementara Yesus menumpangkan tangan kepada murid-muridnya sambil dia terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sementara itu sebelum dia terangkat, Yesus bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bertanya, engkau tidak perlu tahu waktunya kapan. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat pada saat itu. Dan Yesus terangkat sembari memberkati murid-muridnya yang sedang menyaksikan pada saat itu. Bahkan dikatakannya, engkau akan melihat dia datang sebagaimana engkau melihat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat nanti. Bagi saudara yang percaya, yang masih diberikan umur panjang oleh Tuhan, kita akan melihat nanti bagaimana Yesus turun dari surga. Karena menurut Alkitab, kita yang hidup tidak seluruhnya nanti akan mati, tetapi akan diubah sekejap mata. Maka saudara-saudaraku, kalau yang ke-6 belum ada saya buat, seharusnya yang ke-6 kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi di sini jelas dikatakan, engkau akan melihat sebagaimana dia naik ke surga, demikianlah dia akan datang ke dalam bumi. Ada pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Terserah Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara berharap atau tidak Tuhan datang, dia pasti datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara suka atau tidak, dia pasti datang. Saudara setuju atau tidak, dia pasti datang. Karena itu sudah menjadi buatan para nabi terdahulu bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Kalau keajaiban yang sudah 5 tadi kita saksikan, maka sebenarnya keajaiban yang ke-6, Tuhan datang kembali. Perhatikan, nanti dia akan datang dengan cara yang ajaib, saudara-saudara. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat dia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, tentunya tidak ada lagi orang-orang yang melihat dia waktu naik ke surga, yang hidup sampai saat ini. Percaya? Percaya Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang hidup. Tetapi saudara-saudara lah yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang ajaib itu Bapak Ibu saudara-saudara. Saudaraku, dia dikatakan sebagaimana dia turun di Bukit Sion. Saudara, kira-kira bagaimana nanti datangnya? Saya dulu bertanya-tanya bagaimana nanti datangnya. Tetapi dengan
handphone yang ada di tangan kita sekarang, dengan internet yang ada sekarang, apa yang terjadi di Amerika bisa kita saksikan di handphone. Sehingga nantinya pun seperti itulah kedatangan Tuhan Yesus akan bisa disaksikan di handphone semuanya, di seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka mari berharaplah, nantikanlah Tuhan Yesus akan datang kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia pasti akan datang kembali karena Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, penutup yang ingin saya sampaikan kepada kita, penutup, Dia Yesus ajaib, dan pada hari ini Dia Yesus yang ajaib adalah ada di tengah-tengah kita. Dia Yesus yang ajaib ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Yesus ada di tengah-tengah kita? Amin. Maka percayailah Dia sungguh hidup, Dia sungguh ada, Dia bersama-sama dengan kita sekarang. Apa permasalahan saudara? Apa kesukaran saudara? Apapun problema saudara, serahkanlah semua pada Yesus yang ajaib itu. Dia akan menolong saudara-saudari sekalian. Amin. Dia akan menolong kita karena Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak berubah dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah Yesus, sambutlah kedatangannya untuk yang kedua kali. Amin. Mari kita berdiri.